Gimana rasanya Nisa duduk di sini dan berada di dalam ruangan konseling ini? Apakah nyaman? Saya merasa nyaman Bu dengan tempat duduknya, terus suasana tempatnya membuat saya lebih nyaman. Oke, kalau begitu saya juga ikut nyaman karena Nisa juga merasa nyaman. Nah, jadi apakah sudah siap untuk kita memulai sesi konseling ini? Sudah Bu. Sudah siap untuk bercerita? Sudah Bu. Jadi sebelumnya, apapun yang akan Nisa ceritakan kepada saya dan apapun yang akan Nisa sampaikan kepada saya, tidak ada unsur paksaan, benar? Benar Bu, dari saya sendiri. Baik. Jadi masalah apa nih yang sedang Nisa alami atau yang sedang Nisa hadapi saat ini? Saya merasa bingung dengan jurusan yang saya pilih, yaitu Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya saat ini berada di semester 3 dan saya itu merasa apakah prodi ini baik untuk saya atau tidak. Kenapa bisa Nisa berpikir seperti itu? Karena kemampuan saya masuk prodi ini bukan dari saya sendiri, melainkan saran dari orang tua dan guru BK saya dulu pas di sekolah. Mereka bilang saya itu orangnya sopan, terus ramah, dan suka menolong teman. Maka dari itu, saya kata mereka saya cocok masuk ke prodi BK. Baik, kalau baik, apakah ada keluhan atau hambatan-hambatan lainnya yang ingin bisa ceritakan? Tapi setelah saya menjalani kuliah, saya merasa menjadi seorang konselor itu tidak mudah. Ya. Saya harus mampu berkomunikasi dengan baik, terus saya mampu membangun kepercayaan diri dan bisa memahami orang lain. Jujur saya tidak mampu di situasi ini. Saya merasa tertinggal dengan teman-teman saya. Mereka itu lebih percaya diri, terus lebih aktif dan cepat tanggap ketika dosen menjelaskan di kelas, sedangkan saya sangat merasa tertinggal. Selain itu, ada tekanan dari keluarga yang membuat saya makin bingung karena orang tua saya berharap saya cepat dapat kerja setelah lulus kuliah. Sedangkan mereka belum paham tentang jurusan BK. Mereka bertanya apakah jurusan BK bisa kerja selain jadi guru. Nah, pertanyaan ini membuat saya tidak yakin akan masa depan saya. Kalau Nisa merasa tidak yakin, apakah Nisa punya ketertarikan di bidang lainnya selain BK? Saya tertarik di bidang ini, media sosial atau mendesain poster. Kadang saya mikir saya cocok di bidang itu, tapi di sisi lain saya takut mengecewakan orang tua saya karena saya sudah menjalani kuliah sejauh ini. Dan akhir-akhir ini saya merasa cemas, terus overthinking dan malas kuliah. Bahkan saya juga tidak mengikuti organisasi-organisasi karena saya takut ngomong di depan orang. Nah, dari itu saya ingin berkonsultasi kepada Ibu tentang bagaimana kelanjutan karir saya. Apakah saya tetap di BK dan memperbaiki diri saya, atau saya atau bisa beralih pada jalan yang lain? Oh iya Bu, atau saya ya. Begitu. Baik. Sudah? Tidak ada yang ingin ceritakan lagi? Sudah Bu. Baik. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Nisa karena sudah bercerita dengan begitu jujur kepada saya. Saya memahami pasti menjadi Nisa itu sulit. Pasti Nisa merasa berada di persimpangan jalan antara ingin memenuhi keinginan orang tua di bidang BK
dengan merasa kerendahan atau akan potensi yang Nisa miliki, dan juga kepada minat dan bakat Nisa di desain ini. Benar? Ya benar Bu. Baik, tadi Nisa merasa bahwa Nisa itu tidak percaya diri atau merasa gugup. Gugup. Iya Bu. Berarti Nisa merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Tapi di awal tadi Nisa mengatakan bahwa orang tua dan juga guru itu melihat Nisa sebagai pribadi wanita yang ceria, wanita yang ramah, dan suka menolong orang. Nah, dua hal ini itu saling bertolak belakang di dalam konteks BK. Jadi, gimana Nisa melihat potensi Nisa nih yang suka menolong orang, yang ramah, ceria? Gimana Nisa menilai potensi yang Nisa miliki ini? Apakah Nisa merasa bahwa seharusnya Nisa bisa berbicara di depan banyak orang? Mungkin saya bisa, tapi saya bingung harus memulai dari mana. Teman-teman saya kayaknya bisa. Oke, kalau begitu kita sampingkan dulu fokus kita dari BK ke arah desain atau media sosial tadi. Nah, saat Nisa nih lagi ngedit video atau lagi mendesain poster, apa yang Nisa rasakan? Apakah Nisa merasa senang, Nisa merasa happy, atau ada rasa kebanggaan sendiri, atau ada rasa-rasa lainnya? Apa yang bisa Nisa nilai dari kegiatan tersebut? Saya merasa bebas berekspresi, apalagi kalau hasilnya bagus, saya merasa bangga Bu. Baik, kalau begitu saya akan mengasih pekerjaan rumah untuk Nisa. Setelah ini, sebelum kita bertemu di sesi konseling selanjutnya, saya ingin Nisa mencari tahu minimal 2 pekerjaan yang bisa menggabungkan antara BK dengan desain poster. Kemudian tolong Nisa cari atau identifikasi organisasi, tidak harus yang organisasi konseling, tetapi organisasi yang bisa membuat Nisa belajar mulai dari menjadi MC atau menjadi bidang humas. Bagaimana? Setuju? Setuju Bu. Baik. Jadi jelas apa yang saya suruh? Jelas Bu. Saya akan sedikit demi sedikit menjalani yang Ibu katakan tadi. Oke, baik. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya ya Nisa. Baik Bu, terima kasih atas Sama. konselingnya. Sama.